Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sekarang adalah kitab Thariqul Wusul ilal Ilmil Ma'mul. Fawaid dari kitab Tadmuriyah. Yang kedua, wallahu subhanahu ba'atha rusulahu bi isbatin mufassal wa nafyin mujmal. Fa athbatu lillahi sifat ala wajhi tafsil wa nafau anhu ma la yasluhu lahu min tashbih wa tamthil. Allah mengutus para rasulnya untuk menetapkan sifat secara terperinci dan meniadakan secara global. Dan mereka menetapkan bagi Allah sifat-sifat secara terperinci dan meniadakan dari Allah apa-apa yang tidak layak baginya, berupa menyerupakan Allah dengan makhluknya. Maksud beliau bahwa para rasul itu lebih banyak menetapkan sifat-sifat Allah. Makanya dalam Al-Quran dan hadis, penetapan sifat itu lebih banyak dibandingkan dengan meniadakan sifat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita perhatikan Al-Quran, Allah meniadakan dalam beberapa ayat saja. Contoh misalnya dalam surat ayat-ayat kursi, la ta'khudhu sinatu wa la naum. Allah tidak ditimpa kantuk, tidak pula tidur. Allah juga berfirman, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, dan Allah tidak serupa dengan apapun juga. Peniadaan-peniadaan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran itu pun juga untuk menetapkan kebalikannya, berupa sifat yang sempurna. Berbeda dengan penetapan sifat, maka Al-Quran lebih banyak menetapkan sifat. Bagaimana Al-Quran menetapkan nama-nama dan sifat-sifatnya, sangat banyak sekali. Ini menunjukkan bahwa para rasul lebih memperinci penetapan sifat, sedangkan peniadaan sifat hanya bersifat global saja. Karena peniadaan tidak menunjukkan kepada sifat yang sempurna. Contoh, kalau seseorang dikatakan kamu tidak bodoh. Kata-kata tidak bodoh tidak menunjukkan bahwa dia pintar. Beda kalau dikatakan kamu pintar. Maka dari itu sebatas meniadakan, tidak menunjukkan kepada kesempurnaan sifat. Maka dalam Al-Quran, ketika Allah meniadakan sifat, itu adalah untuk menetapkan kebalikannya berupa sifat yang sempurna. Wallahu a'lam.